wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Tri Sulkaida dari kelas 11 Busana 1. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Masyarakat Multikultural, Definisi dan Karakteristik. Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman kehidupan sebagai realitas utama dalam masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya penerimaan terhadap perbedaan, baik dalam hal nilai-nilai, sistem sosial, maupun budaya. Dalam masyarakat yang multikultural, keberagaman dianggap sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dihormati, bukan sebagai sumber perpecahan. Dasar hukum yang menjamin keberlangsungan masyarakat multikultural di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, serta pasal 29 ayat 2 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Para ahli juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian masyarakat multikultural. Menurut Nasikun, masyarakat multikultural terdiri dari dua atau lebih tatanan sosial atau kelompok masyarakat yang dipisahkan secara kultural, ekonomi, dan politik, serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain. J.S. Furnival menyatakan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembauran, meskipun berada dalam satu kesatuan politik. Sementara itu, Ashumardi Asra menambahkan bahwa masyarakat multikultural merupakan pandangan dunia yang menekankan pentingnya kebijakan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, serta pluralitas dalam masyarakat. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan dalam masyarakat multikultural di Indonesia diwarnai oleh berbagai dinamika, baik yang mencerminkan toleransi maupun potensi konflik. Salah satu contoh positif adalah masyarakat Bali yang dikenal terbuka dan menerima perbedaan budaya serta keberagaman yang sangat berbeda dengan tradisi mereka sendiri. Selain itu, dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi, orang-orang dari latar belakang yang berbeda seperti Jawa, Bali, dan Madura dapat bekerja sama tanpa mempersoalkan perbedaan etnis karena mereka memiliki visi dan misi yang sama. Pertemuan antar personal juga sering terjadi tanpa mempertimbangkan latar belakang suku, agama, atau budaya, selama kesamaan tujuan. Namun di sisi lain, masyarakat multikultural juga menghadapi tantangan seperti yang terlihat pada peristiwa konflik yang melibatkan mayoritas Muslim dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disebut dengan Ahok, yang dinilai telah melakukan penistaan agama.
Saya juga memiliki harapan besar agar pemahaman mengenai definisi dan karakteristik masyarakat multikultural dapat menyebar secara luas dan mendalam ke seluruh lapisan masyarakat. Harapan ini lahir dalam keinginan untuk menghapus kesalahpahaman serta pandangan sempit terhadap keberagaman. Saya ingin setiap individu menyadari bahwa multikulturalisme bukan hanya tentang keberadaan berbagai kelompok budaya dalam satu wilayah, tetapi juga mencangkup interaksi aktif, saling menghormati, serta pengakuan atas kesetaraan nilai-nilai setiap budaya. Cita-cita saya adalah melihat terwujudnya masyarakat Indonesia yang benar-benar multikultural, di mana setiap orang merasa aman, dihargai, dan bebas mengekspresikan identitas budaya tanpa diskriminasi. Saya bercita-cita pada masyarakat yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling belajar, untuk memperkaya, sehingga tercipta inovasi dan kemajuan bersama. Lebih dari itu, impian terbesar saya adalah melihat Indonesia menjadi contoh gemilang bagi dunia untuk pengelolaan keberagaman. Saya membayangkan generasi muda yang tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang kekayaan budaya bangsa dan memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara harmonis dan perbedaan. Solusi untuk penanganan dan penanggulangan perbedaan di masyarakat adalah dengan saling menghargai antar sesama tanpa memandang agama, suku, ras, maupun golongan. Menghargai keberagaman justru menjadi bukti cinta masyarakat Indonesia terhadap perbedaan yang ada. Selain itu, penting juga untuk selalu membantu satu sama lain, terutama saat menghadapi musibah tanpa membeda-bedakan latar belakang. Sikap saling tolong menolong akan menciptakan pola hidup yang harmonis tanpa memandang agama, suku, ras, maupun golongan. Menghargai keberagaman justru menjadi bukti cinta masyarakat Indonesia terhadap perbedaan yang ada. Selain itu, penting juga untuk selalu membantu satu sama lain, terutama saat menghadapi musibah tanpa membeda-bedakan latar belakang. Sikap saling tolong-menolong akan menciptakan pola hidup yang harmonis dan lebih baik. Kait hindari sikap saling menjatuhkan karena sebagai saudara sebangsa menjaga keberagaman adalah tanggung jawab bersama agar tetap lestari. Untuk mencegah dan menghindari persoalan dalam pembelajaran yang melibatkan keberagaman budaya, penting untuk mengintegrasikan sebagai kelompok dalam proses pengajaran. Selanjutnya, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya dalam sebuah mata pelajaran, membantu mereka mengapresiasi perbedaan dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas terhadap materi. Selain itu, menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan cara belajar siswa yang beragam, baik dari segi ras maupun budaya, maupun latar belakang sosial, menjadi kunci dan memfasilitasi prestasi akademik yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Tri Sulkaida dari kelas 11 Busana 1. Saya akan mewawancarai guru saya, yaitu Ibu Sinarti, mata pelajaran Bahasa Indonesia. saya akan meminta pendapat Ibu terkait dengan judul materi yang telah saya buat, yaitu masyarakat multikultural, definisi dan karakteristik. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya, etnis, agama, atau ras yang hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu keberagaman budaya. Terdapat banyak kelompok budaya dengan bahasa adat dan tradisi yang berbeda. Yang kedua itu toleransi, diperlukan sikap saling menghargai antar kelompok. Yang ketiga itu identitas ganda, individu dapat memiliki identitas asli sekaligus menjadi bagian identitas nasional. Yang keempat itu peluang dan tantangan. Multikultural bisa memperkaya kehidupan sosial, tapi juga rentan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Baik, itu materi dari yang telah saya buat. Apakah ada pendapat dari? Ya, jadi berbicara tentang multikultural itu adalah keberagaman dari segi agama, ras, etnis, budaya yang berdampingan dalam satu daerah tertentu. Multikultural memang sangat penting untuk dilestarikan dan dipertahankan, karena itu salah satu kekayaan negara Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi perlu untuk kita pertahankan. Tetapi ketika multikultural itu ada dalam suatu daerah, maka harus menanamkan sikap toleransi. Toleransi itu apa? Yaitu saling menghargai. Jangan ada diskriminasi di antara satu kelompok. Diskriminasi artinya mengolok-ngolok atau bisa kata umumnya itu membuli, apakah dari segi agamanya, budayanya. Jadi masing-masing setiap daerah memiliki budaya tersendiri yang dia lestarikan di daerahnya sendiri, dan itu kita tidak boleh mengganggu gugat. Karena namanya toleransi perlu memang ditanamkan supaya bisa menghargai adat seseorang. Itu Ibu tambah lagi, ini memang sangat bagus materinya untuk kalian kaji, karena bagaimana kalian bisa menanamkan sikap toleransi pada diri kalian untuk tidak menjelek-jelekkan suatu budaya tertentu di negara kita, khususnya di Indonesia ya. Oke, saran saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita menjaga dan melestarikan kekayaan Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman atau multikultural. Baik Bu, terima kasih atas pendapat dan saran yang Ibu berikan. Ya, sama-sama. Sekian wawancara dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Tri Sulkaida dari kelas 11 Busana 1. Saya akan mewawancarai salah satu siswa di SMK Negeri 6 Makassar, yaitu salah satu teman saya yang bernama Fadila Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya terlebih dahulu. Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman kehidupan sebagai realitas utama dalam masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya penerimaan terhadap perbedaan, baik dalam hal nilai-nilai, sistem sosial maupun budaya.
Dalam masyarakat yang multikultural, keberagaman dianggap sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dihormati, bukan sebagai sumber perpecahan. Oleh karena itu, multikulturalisme menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan terbuka terhadap perbedaan, sehingga mendorong terciptanya integrasi sosial yang kuat dalam suatu bangsa. Apakah kamu mempunyai pendapat dan saran atas materi yang telah saya tadi paparkan? Menurutku, judul kamu itu penting sekali di kondisi dunia sekarang. Pembahasannya pasti bakal bermanfaat buat banyak orang biar makin paham tentang keberagaman. Konsep multikultural itu sendiri sering disalahpahami. Jadi jelaskan definisi sama karakteristiknya itu adalah ide yang bagus. Serta saran dari saya adalah mungkin bisa menambahkan contoh konkret dari masyarakat multikultural yang ada di Indonesia atau di dunia, biar pembaca lebih gampang membayangkannya. Bisa juga dipertimbangkan untuk membahas tantangan atau keuntungan masyarakat multikultural, jadi tidak cuma teori saja. Baik, terima kasih atas pendapat dan saran yang telah Anda berikan. Sekian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.